Dulu jadi andalan Wiranto saat hendak dihidupkan malah dilawan Amin Rais. Tebak Kapolri ikut siapa? Posku Pangkom, politisi GAE ini tiba-tiba berbicara tegas soal rencana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang satu ini. Rencana Kapolri tersebut sesungguhnya diungkapkan sebelum dilantik oleh Presiden Jokowi. Planning itu sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia, karena pernah diterapkan oleh Jenderal TNI Wiranto ketika masih menjabat Menko Polhukam. Saat itu, program ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Tapi ironisnya, ketika hal ini hendak dihidupkan kembali oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, politisi senior ini malah tiba-tiba berbicara tegas. Dedengkot Partai Amanat Nasional, Amin Rais, secara lantang menantang Kapolri untuk tidak memberlakukan rencana tersebut. Menurut pendiri partai Umat, janji Kapolri sejatinya mengundang bahaya bagi bangsa dan negara. Pasalnya, warga sipil bisa saling membantai gara-gara pemberlakuan Pem Swakarsa tersebut. Ini bisa memicu warga sipil saling bunuh, katanya. Sampai saat ini belum diketahui sikap Kapolri. Apakah tetap pada rencananya seperti semasa Wiranto, atau harus menuruti Amin Rais? Untuk diketahui, ketika mengikuti fit and proper test di DPR RI, mantan Kabar Reskrim itu memaparkan sederet program alias janjinya. Di antaranya tak ada tilang jalanan, pemberantasan narkoba, hingga mengaktifkan kembali Pem Swakarsa. Amin Rais meminta Jenderal Listio Sigit Prabowo membatalkan salah satu janjinya, yakni mengaktifkan kembali Pem Swakarsa. Diketahui, Pem Swakarsa pernah aktif 1998 lalu di era Menko Polhukam Wiranto. Sebelumnya, pendiri Partai Umat, Amin Rais menanggapi pelantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, baru. Amin Rais meminta kepada Listio Sigit untuk membatalkan Pem Swakarsa yang diwacanakannya. Hal itu disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya, Amin Rais Official, Kamis, 28 Januari 2021. Pendiri Partai Umat, Amin Rais berkomentar soal janji Kapolri Listio Sigit Prabowo, screenshot carulemam.tribunnews.com. Dalam kesempatan itu, Amin Rais mulanya menyampaikan selamat kepada Listio Sigit atas jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di institusi Polri. Dirinya juga memberikan pujian kepada mantan Kabar Reskrim Polri itu atas pemaparannya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi II DPR RI. Waktu saya cermati saat uji kelayakan, saya sesungguhnya melihat yang disampaikan bagus, ujar Amin Rais. Namun saya agak miris dan galau ketika Pak Kapolri baru itu sudah merencanakan akan membentuk Pem Swakarsa yang lain dengan Pem Swakarsa gaya 1998 dulu. Imbuhnya Amin Rais mengaku tidak setuju dengan rencana Listio Sigit yang akan kembali menghidupkan Pem Swakarsa. Sebagaimana diketahui, Pem Swakarsa pernah ada pada tahun 1998, yang kala itu dibentuk oleh TNI yang diperintah oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Meski sebelumnya Listio Sigit memastikan Pem Swakarsa kali ini berbeda dengan 1998, Amin Rais mengatakan tetap berpotensi buruk. Pem Swakarsa ini punya potensi terjadi proxy killing, jadi orang sipil membunuh orang sama-sama sipil, kata Amin Rais. Jadi saya kalau istilah yang lembut mohon ditinjau kembali. Dibatalkan saja Pak Kapolri dan juga Pak Jokowi, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, harapnya. Lebih lanjut, mantan Ketua MPR itu menilai pembentukan Pem Swakarsa bukanlah usulan dari masyarakat, melainkan justru dari kepolisian dengan tujuan untuk menambah kekuatan. Jadi menurut saya ada dua hal, cobalah dibuat survei yang betul-betul objektif, apa betul masyarakat menghendaki munculnya kembali Pem Swakarsa itu, kata Amin Rais.
Yang kedua, saya minta teman-teman DPR jangan diam, tolong Anda sekali ini bicara, pungkasnya janji Listio Sigit Prabowo. 1. Hukum tak boleh hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Listio Sigit Prabowo menegaskan akan mengedepankan pendekatan yang humanis di kepolisian. Ia mengatakan, di masa mendatang, tidak boleh lagi penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ini yang harus diperbaiki sebagai contoh ke depannya, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tidak boleh lagi, kata Sigit. Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi melantik Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 27 Januari 2021, pukul 9.40 WIB, tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden, IST. Ia menyatakan, tidak boleh lagi ada kasus serupa seperti nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah, yang mencuri 3 biji kakao kemudian diproses hukum hanya demi mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses, ujar dia. Listio Sigit Prabowo mengatakan, di masa mendatang, Polri harus bersikap arif dalam menyelesaikan perkara di tengah masyarakat, sehingga kasus seperti yang dialami nenek Minah tidak perlu terulang kembali. Itu yang harus kami jaga, kami mempersiapkan pengawasannya, ucapnya. Bakal juga, Refli Harun sorot kasus tewasnya 6 laskar khusus FPI bisa seperti Munir, tergantung Listio Sigit. 2. Polantas tak perlu menilang. Sigit menuturkan akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang dimaksud adalah melalui Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE. Sistem ETLE ini sebetulnya bukan program baru. Sistem ini sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta. Secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLE, kata dia. Menurutnya, sistem elektronik ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas. Kedepan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, ujar Sigit. 3. Hidupkan PM Swakarsa. Listio Sigit Prabowo sempat mengatakan akan menghidupkan kembali pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PM Swakarsa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedepan, tentunya PM Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali, ujarnya. Ia mengatakan, PM Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi dengan Polri makin baik. Sehingga, kemudian bagaimana PM Swakarsa ini bisa tersambung atau terconnect dengan petugas-petugas kepolisian, ucap Listio Sigit Prabowo. Calon Kapolri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memberi salam saat mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Januari 2021, Tribun WHO Humas DPR RI. Adapun wacana penghidupan kembali PM Swakarsa pernah diungkapkan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Namun, gagasan tersebut mendapatkan kritik berbagai pihak. 4. Perangi terorisme dan narkoba. Terkait terorisme, Sigit mengatakan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Ia menekankan, terorisme merupakan paham yang harus dicegah dan diperangi bersama. Ia pun mengatakan akan melibatkan mantan napi terorisme, napiter, dalam rangka mencegah masyarakat terpapar radikalisme. Melibatkan rekan-rekan mantan napiter untuk bisa membantu memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar aliran baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terorisme, kata dia. Listio Sigit Prabowo juga mengatakan, Polri akan memprioritaskan deteksi aksi sebagai pendekatan lunak dalam hal mengatasi terorisme.
Langkah itu akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, keluarga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.